And hi again everyone, welcome back again di Market Update. Ini after FOMC. Pertama saya pengen say thank you buat teman-teman yang udah kasih support di previous live streaming. Udah tembus 1.500 likes. Amazing guys ya, thank you banget supportnya. Dan itu artinya nanti malam hari Kamis kita akan ada live streaming ngebedah market setelah FOMC pada hari ini. Nah teman-teman sekalian, saya bakal kasih quick brief terkait dengan hasil daripada meeting atau hasil daripada press conference pada malam hari ini. Statement apa aja yang diubah, kemudian apa aja yang perlu diperhatikan untuk estimasi pergerakan di tahun 2025. So gini guys, apakah ini akhir dari segalanya? Apakah the Fed melakukan pivot? Well, if we take a look on the price action itself, atau kita lihat dari perspektif time frame daily ya, Bitcoin. Ini adalah bagian dari retest terhadap support resistance. Itu pertama. Kedua teman-teman, kita masih main di atas exponential moving average 21. Well, yang ketiga, risknya adalah kita ngelihat ada potensi jadi Three River Evening Star Pattern. Dengan kondisi kemarin, itu ngebentuk doji, dan hari ini jadi bearish engulfing candlestick pattern. Bisa nggak sih untuk ngedorong harga mengalami koreksi lebih jauh? Ya, kalaupun bisa, kira-kira sampai mana? Kan kira-kira begitu. Nah, sebelum kita ngomongin lebih jauh soal itu, saya pengen ngebedah dulu sama teman-teman, apa nih hasil dari pertemuan atau hasil daripada the Fed interest rate decision atau FOMC economic projection dan press conference tadi malam. So guys, ada beberapa hal yang di-highlight. Yang paling penting di sini adalah statement dari Jerome Powell yang udah cukup jelas ya, bahwa dia mengatakan the latest statement said that the extent and timing of additional rate cuts are to be determined. Ya, a key phrase that wasn't in the previous statement. Artinya ini ada perubahan statement yang cukup signifikan teman-teman. The extent and timing. Ini ngomongin soal dia lebih confident bahwa kondisi perekonomian tidak akan memasuki kondisi yang membutuhkan liquidity atau membutuhkan suntikan liquidity lebih agresif. Ya, dalam artian di sini kita meyakini ya kita nggak perlu pangkas suku bunga cukup cepat-cepat gitu. Ya, mungkin satu yang dipertimbangkan adalah ya memang kalau kita lihat dari sektor yang lain seperti balance sheet-nya The Fed sendiri, memang itu kan kita tahu ya ada pengurangan yang lumayan signifikan sejak tahun 2020. Kalau nggak salah diumumkan di akhir-akhir tahun ya, dia ngomong soal ada planning untuk nge-cut pengurangan balance sheet-nya mereka dari yang tadinya 60 miliar dolar jadi 25 miliar dolar. Itu yang akhirnya pelan-pelan bikin US money supply pelan-pelan naik. Kemudian reverse repo juga sama, dari segi kondisi reverse repo sendiri terus turun tuh teman-teman sekalian, yang artinya liquidity udah perlahan-lahan diserap gitu. Tapi saya rasa The Fed atau Jerome Powell juga meyakini kalau apa yang diberikan kepada market itu bisa berdampak pada inflasinya. Jadi dia mengatakan di sini kalau ya intinya aja teman-teman ya. Iya, 2025 projectionnya berubah, intinya itu. Jadi kalau kita cek dari previousnya, ini yang tadi saya ada ngomong sama teman-teman kemarin ya pada saat kita live streaming. Jadi kalau harusnya sih ya teman-teman sekalian ya, kayaknya prepare for new all time high kalau nggak salah. Kita ada ngomongin soal Jerome Powell ya melalui FOMC press conference kali ini, kenapa bisa lebih signifikan atau lebih penting terkait pergerakan market secara keseluruhan. Karena kalau teman-teman ngecek ini S&P 500 guys, dropnya luar biasa ya, drop 2% gara-gara kondisi malam ini ya. Dia drop by 3% bahkan ya, lebih dari 2%. Tadi saya pikir 2% doang, ternyata 3%, dan ini sangat signifikan. Kenapa? Karena perubahan yang paling hotnya itu adalah dari 3,4 ini ke jadi 3,9. Jadi pada akhir tahun 2025 proyeksinya sementara itu benar-benar hanya jadi pangkas 2 kali aja. Ini benar-benar sama banget dengan yang saya sampaikan pada saat kita live streaming. Saya ada tanya sama teman-teman kan, guys, menurut kalian kalau misalkan angkanya itu berubah dari 3,4 jadi 3,9, what do you think ya market will do gitu kan? Is it bullish or bearish gitu? And most of my viewers itu jawabnya bearish gitu. I mean mereka udah ada bayangan gitu kan bahwa oh iya nih kalau ini berubah itu artinya kan tahun depan tuh. Ini kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, estimasinya cuma mentok di 4 sampai 4,25% bahkan.
Ya, dan kalau kita lihat lagi, ini berubah lagi nih berarti conditional meetingnya ya. Tadinya di 375-400, sekarang jadi 400 sampai 425. Artinya apa teman-teman? Lebih parah lagi, tahun depan kemungkinan hanya ada 1 kali rate cut. Ya, tapi ini kan berubah ya kan seiring berjalannya waktu. Nanti lihat data lagi, lihat kondisi inflationnya lagi, lihat lagi dari sisi pengangguran dan lain sebagainya gitu. Jadi ya The Fed juga harus melihat itu semua untuk menjadi acuan mereka dalam menentukan perkembangan pemangkasan suku bunga di tahun 2025. Dan angka ini yang sebenarnya sangat-sangat signifikan. Jadi nggak heran kalau misalkan Bitcoin suddenly decline atau reject dengan sangat impulsif, karena memang pada dasarnya ini ya yang menjadi peran utama dari kondisi perubahan behavior market pada hari ini. But again guys ya, here's what I like about Bitcoin condition saat ini. Biar gimana pun, tidak bisa dipungkiri ETF selama beberapa hari terakhir, tepatnya sepanjang bulan Desember sampai dengan detik ini, itu relatif masih inflow-nya cukup agresif dan positif. Ya, gede banget makan angkanya. Tapi kalau setelah hari ini kita ngelihat ternyata ada outflow, nggak heran teman-teman. Kenapa? Karena some of them maybe akan profit taking. Setelah ngelihat ini, mereka akan melakukan rebalancing atas portofolio mereka, atas kondisi pembelian Bitcoin mereka. Nah, saya nggak tahu mereka belinya di berapa aja, kan pasti orang beda-beda tuh, klien beda-beda gitu kan. Ini kan bukan satu klien yang sama, pasti kan terkumpul dari berbagai klien yang ada atau yang diolah oleh si institusi-institusi asset management ini gitu kan. Jadi ya pasti ada yang taking profit, ada yang mungkin hodl aja, pede-pede aja gitu, dan lain sebagainya, kan begitu teman-teman sekalian. Namun keseluruhan kita bisa mengambil kesimpulan kalau The Fed akan mengambil jalur yang lebih calm ya untuk di tahun 2025. Artinya dia merasa tidak terburu-buru untuk melakukan pemangkasan suku bunga lebih agresif. Ya, kamu bisa baca-baca itu nanti mungkin dari CNN atau dari update yang di website ya, seperti Bloomberg dan bla 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 gitu kan. Intinya Jerome Powell sudah memberikan statement yang cukup clear. Di sini ya higher for longer ya, rates means for housing ya, itu sebenarnya lebih ke apa sih impactnya terhadap housing market dan bla 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 gitu. Cuma di sini yang gokil teman-teman ya, bahkan ada yang mengkhawatirkan kalau The Fed malah akan naikin rate pada tahun depan tuh, rate hike. Tapi kalau di sini dia bilang however, he said he doesn't view that as a likely outcome. Artinya bukan yang diharapkan atau bukan yang memiliki probabilitas besar, kecil probabilitasnya. Ya cuman di sini dia ngomong, ya intinya kita nggak pernah tahu lah apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Dia ngomongnya sih kayak gitu. Ya. Balik lagi, Jerome Powell main safety gitu kan. Ini di sini nih wordsnya dia bilang. But instead he said you don't rule things completely ya in or out in this world, implying that it's not impossible ya, tidak sangat mungkin atau bukan sangat mungkin ya. Gimana ini kalau bahasa Indonesia ya, implying that it's not impossible. It's not impossible tuh berarti tidak mungkin. Bingung juga kan bahasanya teman-teman ya. Bahwa The Fed bisa naikin suku bunga tahun depan. Nah, cuma dia bilang this is not a likely outcome. Artinya kemungkinannya kecil untuk itu terjadi. But at least teman-teman langsung berubah tuh Fed Funds Market ya, langsung berubah jadi tahun depan malah hold suku bunga sejak bukan sejak sih, lebih tepatnya dari Januari, Maret sampai Mei dipertahankan. Kemudian baru mulai bulan Juni baru ada pemangkasan lagi. Nah, ini apa nih dampaknya ya terhadap market? Market sebenarnya sesimpel kecewa gitu kan. Gue pikir The Fed bakal pangkas suku bunga lebih cepat nih. Wah, gue pikir The Fed mau lakuin QE nih ya supaya liquidity-nya lebih cepat nih masuk ke market. Tapi ternyata The Fed tidak gentar dengan kondisi China yang rencananya melakukan QE lebih masif gitu. Liquidation bisa aja diserap oleh China lebih banyak daripada diserap oleh US karena Jerome Powell atau The Fed yang ngotot mempertahankan suku bunga tetap dalam keadaan tinggi. Ya, dampaknya apa sih? Sebenarnya lebih kepada daya beli mereka sih. Nanti bisa cenderung turun. Cuman dari yang dijelaskan, ya kita udah lihat teman-teman, inflation naik, kemudian retail sales juga kemarin update-nya teman-teman sekalian kalau kita lihat ya,
this week ya, benar kan? Retail sales kalau hari Selasa, kalau nggak salah saya lihat tuh, yang month over month-nya naik 0,5%, naik ke 0,7%. Core retailnya sih 0,2 ke 0,2, artinya nggak berkembang teman-teman. Tapi keseluruhan berarti daya belinya meningkat. Nanti malam nih, hari Kamis ya, nanti malam akan keluar data GDP, dan kalau nggak salah ada personal spending, tapi itu kayaknya besok ya. Ya benar, besok ya personal spending teman-teman. Ini juga sama buat ngukur daya beli masyarakat di US. Dan kalau lihat dari statementnya Jerome Powell, dia meyakini kalau di US masih baik-baik aja. Padahal tidak gitu kan. So concernnya teman-teman sekalian, after Bitcoin gagal pertahankan internal support resistance, dia akan retest terhadap exponential moving average 21. Dan permasalahan yang saya lihat adalah kalau $100,000 juga tembus, dia closing di bawahnya, ini meningkatkan kekhawatiran lah untuk market minimal melakukan profit taking. And by the time itu terjadi, of course akan memberikan more selling pressure terhadap altcoiners-nya. So for now teman-teman sekalian, consideration-nya adalah we probably gonna have more discount on altcoins. Itu kalau misalkan teman-teman ada rencana untuk melakukan akumulasi kembali. Dan kalau kita lihat kan ini others lagi retest nih, ya, lagi retest terhadap previous support resistance gitu. Yang manakala kalau kita lihat waktu kemarin itu tanggal 11-an ya, tanggal 10 Desember kita ngeliat big market dibanting, ya ini kita kembali ke momen tersebut. Cuman bedanya adalah kali ini kita main di bawah EMA 21. Itu pertama. Yang kedua, ada statement dari Jerome Powell dan perubahan economic projection yang lumayan krusial kalau menurut saya. Karena ini merupakan salah satu pilar untuk market stay bullish for the next year. Ya, kira-kira begitu. Dan karena kita ngelihat dia start breaking down, kalau dia closing sampai di bawah SNR, well, I do believe kita bisa ngelihat others bisa retest up to 297 billions of dollar atau 300 billions of dollar. By the time itu terjadi, artinya teman-teman, wah ini super discount namanya. Nah, tinggal teman-teman memanfaatinnya kayak gimana planningnya ya. Dan itu juga saya pikir akan berlaku pada Bitcoin ya. Dengan kondisi dia saat ini, very likely kita bakal ngeliat dia closing dalam keadaan bearish reversal candlestick, atau kalau kita lihat dari struktur di internalnya, berarti very likely kita bisa break di bawah previous low, yang manakala akan ngebawa Bitcoin untuk potential further correction. Ya, sampai mana teman-teman sekalian? Nanti kita lihat dulu based on close candle time frame daily. Itu bakal jadi satu momen yang penting untuk kita konfirmasi segala-galanya. Oke? So for now teman-teman, info dari saya itu saja dulu ya. Itu quick update-nya. Nanti kita lanjutnya di live streaming pada hari Kamis malam ya. So God bless to everyone and have a nice day guys. Walaupun saya tahu dalam kondisi market kayak begini pasti rasanya bad mood ya, but it is part of the game ya. Ini part daripada volatilitasnya. Perhaps after adanya big kapitulasi, market benar-benar bisa bottoming. Hopefully seperti itu. Okay, so thank you very much guys for watching, and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.